Video kali ini saya bakal menjelaskan kepada kalian semua hal yang terburuk ketika teman-teman melakukan gagal bayar di pinjaman yang ilegal ya teman-teman. Jadi di sini saya bakal menjelaskan kepada kalian dan merekomendasikan kepada kalian juga hal apa saja yang positif ataupun negatif dari sebuah pinjaman yang ilegal ini. Nah, di sini buat teman-teman yang ingin tahu, kalian bisa simak videonya sampai habis karena di sini saya bakal menjelaskan kepada kalian hal yang positif dan negatif dari pinjaman yang ilegal ya. Jadi yang pertama saya bakal menjelaskan ketika teman-teman gagal bayar ataupun galbay di dalam sebuah aplikasi pinjaman yang ilegal, yang pastinya data diri teman-teman tidak aman. Setelah itu teman-teman terus ditelepon melalui DC ataupun DC tidak ada di lapangan, mungkin kalian bakal ditelepon terus-menerus. Setelah itu ditelepon melalui kontak darurat seperti orang tua, saudara yang berkaitan di kontak teman-teman tersebut kalau teman-teman gagal bayar ya. Nah, selanjutnya mungkin ada beberapa pinjaman yang ilegal itu ada di lapangannya. Mungkin mereka bakal nyamperin di rumah teman-teman. Selanjutnya nanti kalau teman-teman itu tidak namanya melunasi hutangnya tersebut, teman-teman terus bakal didatengin dari sebuah aplikasi pinjaman yang ilegal tersebut. Nah, yang pastinya itu sangat-sangat bakal mengganggu kehidupan teman-teman ya. Yang pastinya ancaman itu ada. Setelah itu pinjaman itu emang diberi untuk limit besar karena supaya teman-teman melakukan pinjaman yang besar dan bunganya itu bakal tidak masuk akal. Jadi memang teman-teman itu gagal bayar ya, tidak sanggup bayar. Selanjutnya yang pastinya mereka tahu data diri teman-teman itu seperti KTP, foto selfie, setelah itu nama ibu kandung, saudara kandung, dan lainnya itu bakal disebar. Disebarnya di mana? Di sosial media, karena kalian bisa lihat di bagian sini nanti, itu banyak orang DC ataupun debt collector yang memposting muka, KTP, setelah itu nama, dan lainnya itu di Facebook ya. Kenapa? Mungkin karena mereka kesal karena ketika melakukan penagihan itu yang kita tagih itu tidak melakukan namanya pembayaran ya. Jadi kalian hanya digunakan untuk digalbay aja aplikasinya tersebut, emang sengaja tidak dibayar ya. Itu sangat berbahaya karena itu bakal mengancam, yang pastinya mengancam keseharian teman-teman. Setelah itu teman-teman juga malu ya karena tahu mempunyai hutang di dalam sebuah beberapa aplikasi teman-teman. Nah, itu bahayanya di dalam sebuah pinjaman yang ilegal teman-teman. Nah, positifnya apa? Positifnya hanya satu, ketika teman-teman melakukan pinjaman, setelah itu pinjamannya limitnya besar, mungkin di atas 10 juta dicairkan, setelah itu tidak membayar sama sekali, yaitu keuntungannya teman-teman. Tapi kalau untuk dibandingkan dengan kemaluannya, setelah itu data diri teman-teman bocor, setelah itu nama teman-teman jelek, itu tidak sesuai ya kalau menurut saya. Jadi saya harap kalian bisa melakukan namanya pinjaman-pinjaman yang saya rekomendasikan saja ya, yang aman. Mungkin nanti saya bakal merekomendasikan lagi beberapa video selanjutnya, yaitu pinjaman online yang ilegal yang bakal tutup. Jadi kalian bisa gunakan, teman bisa garap ketika gak digalbay, nanti teman-teman itu sudah aman data teman-teman ya. Jadi saya harap juga kalian bisa gunakan sebuah beberapa aplikasi yang aman saja. Karena apa? Karena beberapa pinjol ilegal ini sekarang sudah cukup lumayan marak, sangat merugikan negara juga dan merugikan teman-teman. Saya harap kalian bisa gunakan beberapa aplikasi yang cukup aman aja dan bunganya rendah ya. Oke, jadi itu aja di video kali ini saya bakal menjelaskan kepada kalian. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat untuk kalian. Saya undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya.